Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayusa Putri dengan NIM 2003102124. Ini saya akan mempresentasikan presentasi bisnis derivation untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Selamat pagi rekan-rekan yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayusa Putri selaku owner usaha derivation yang akan mempresentasikan serta memperkenalkan terkait bisnis yang sedang kami jalankan. Pada zaman ini, terdapat banyak sekali beragam pilihan pakaian, tetapi tidak selalu tersedia pakaian yang memiliki ukuran yang beragam. Contoh dari ukuran yang beragam adalah dari ukuran small sampai dengan triple XL. Belum tentu semua toko punya ukuran tersebut. Maka dari itu, derivation memberikan ketersediaan pilihan ukuran, model, dan warna. Visi dari derivation itu sendiri adalah menjadikan usaha produksi dan penjualan baju wanita pada derivation sebagai usaha kecil menengah yang diminati masyarakat, menyediakan kebutuhan fashion yang up to date, memberikan produk-produk berkualitas, serta memiliki pelayanan yang baik. Misi dari derivation terdiri dari 4. Misi yang pertama adalah proses produksi yang rapi dan detail sehingga tidak menghasilkan produk yang cacat. Misi yang kedua yaitu menerapkan pelayanan atau sikap yang sopan dan ramah, pelayanan yang cepat dan baik. Misi yang ketiga yaitu menjaga kualitas produk pakaian. Misi yang terakhir adalah yang keempat. Derivation memiliki kelebihan ketersediaan ukuran dari ukuran small hingga ukuran triple XL. Diharapkan dapat memuaskan konsumen. Target pasar dari derivation itu sendiri adalah bisnis derivation yang menyediakan beragam jenis pakaian wanita dan berbagai macam ukuran, memiliki target pasar yaitu dari usia 17 tahun hingga usia 35 tahun yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa. Usaha ini adalah usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan pakaian wanita dan penjualan pakaian wanita yang memiliki keunggulan beragam pakaian wanita dengan tersedia berbagai ukuran, pilihan, warna, dan model yang diinginkan. Karena pada dasarnya sebagai wanita yang memiliki ukuran besar, sangat sulit untuk mencari pakaian sesuai dengan tren, model, dan ketersediaan ukuran terbatas. Maka dari itu, derivation menyediakan ukuran dari ukuran small hingga triple XL. Produk ini diharapkan banyak diminati oleh para wanita yang memiliki ukuran tubuh besar. Selain itu juga kepada para wanita yang sedang mencari model atau tren pakaian terbaru, sehingga mereka tidak perlu kesulitan dalam memperoleh pakaian yang sesuai dengan tren. Keuntungan dari derivation. Yang pertama, memiliki beragam pakaian wanita dengan ketersediaan ukuran dari small hingga XL hingga triple. Ketersediaan ukuran dari ukuran small hingga triple XL. Yang kedua, semua produk dibuat dengan bahan yang berkualitas premium. Dan yang ketiga,
Terdapat situs web derivation yang dapat diakses oleh konsumen selama 24 jam. Yang keempat, tinjauan riset pasar yang tersedia untuk mengidentifikasi produk pakaian derivation. Dan yang terakhir adalah derivation memiliki offline store dan juga tersedia online store, sehingga memudahkan konsumen jika tidak ingin langsung ke toko bisa melalui online store. Seperti itu. Lalu ada aspek produksi, ada dua. Yang pertama produk, dan yang kedua adalah waktu kegiatan produksi dan penjualan. Rata-rata, setiap hari, produksi derivation memiliki target produksi sebesar kurang lebih 100 pieces baju dengan beragam pola dan jenis. Dalam waktu 1 bulan, diperkirakan derivation dapat memproduksi kurang lebih 35.000 pieces baju dengan beragam model, jenis, ukuran. Aspek produksi yang kedua, yaitu waktu kegiatan produksi dan penjualan. Kegiatan produksi pada derivation dilakukan setiap hari, mulai hari Senin hingga hari Sabtu, kecuali hari Minggu. Produksi dimulai pukul 9.00 hingga pukul 17.00. Sedangkan penjualan produk pakaian wanita derivation dilakukan setiap hari, mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Pada store derivation dan online shop mulai pukul 10.00 hingga pukul 21.30. Jumlah tenaga produksi dan penjualan. Produksi. Jumlah tenaga produksi derivation saat ini dibutuhkan 30 orang untuk memproduksi pakaian wanita pada derivation yang meliputi penjahit, finishing, dan cutting. Lalu penjualan. Jumlah tenaga pada usaha derivation ini saat ini membutuhkan 5 orang untuk mengurus store yang meliputi kasir, pengelolaan stok, manajer, dan pengurus pemasaran produk. Analisis SWOT, strength atau kekuatan, menyediakan berbagai pilihan dari warna dan ukuran serta model baju. Lalu yang kedua, harga produk yang terjangkau oleh konsumen, dan yang ketiga adalah kualitas produk yang terjamin. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Persaingan pasar di perusahaan berskala internasional dari segi pengiriman tidak akan menjamin box atau pengemasan tetap bagus sampai konsumen. Lalu ada opportunity atau peluang, memasarkan produk dengan mudah melalui internet. Sekarang itu sangat mudah memasarkan produk. Jadi peluangnya sangat terbuka lebar. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Masih banyak konsumen yang menginginkan barang dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang bagus. Seperti itu. Pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran. Menjual produk derivation melalui online store dan offline store dengan letak lokasi offline store yang strategis sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang pertama, menetapkan harga yang terjangkau dengan beragam pilihan pakaian wanita. Yang kedua, melakukan pelayanan yang terbaik dan menerapkan pelayanan prima, sopan, dan ramah. Dan yang terakhir adalah memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Cara berkomunikasi dengan konsumen.
memberikan buletin dengan berita atau promo informasi produk Diary Fashion kepada konsumen dengan menggunakan iklan pada Google dan Instagram yang ditargetkan, memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, website, dan Twitter, dan masih banyak lagi sosial media yang bisa digunakan untuk promosi. Lalu memberikan informasi kontak di situs web usaha untuk memudahkan konsumen menghubungi kami. Lalu menambahkan label pada produk Diary Fashion yang menyertakan nama usaha, informasi kontak, dan alamat web. Cara menjual produk. Seiring peningkatan laba Diary Fashion akan berupaya menambah karyawan untuk membantu meningkatkan pemasaran produk pakaian wanita dengan media sosial dan tentu saja pasar online. Target Diary Fashion ialah remaja, mahasiswa, dan orang dewasa yang berusia sekitar 17 tahun hingga 35 tahun. Diary Fashion akan meningkatkan kepada target konsumen kami melalui ekspansi iklan daring dan menghadiri pameran pakaian wanita. Aspek teknis di sini ada dua. Yang pertama display, lalu kebutuhan menyiapkan pelayanan. Yang pertama adalah display. Display pada offline store Diary Fashion menampilkan manekin yang dipakaikan produk pakaian wanita Diary Fashion yang ditempatkan pada etalase toko yang transparan yang bertepat di depan toko supaya konsumen tahu jika ada produk Diary Fashion yang baru. Lalu yang kedua dari aspek teknis adalah kebutuhan menyiapkan pelayanan. Kebutuhan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelayanan meliputi yang pertama ada offline store, yang kedua ada tempat produksi, yang terakhir ada kendaraan untuk mengambil hasil produksi dari tempat produksi. Organisasi dan manajemen. Tim manajemen. Pada usaha Diary Fashion ini, tim manajemen dijalankan oleh karyawan yang mengelola Diary Fashion itu sendiri. Lalu ada informasi partner usaha, bank milik pemerintah atau swasta yang mendukung finansial, lalu ada lembaga yang sedang mengadakan fashion dan pameran fashion. Kenapa kita mengikuti bazar dan pameran? Karena supaya semua orang tuh lebih mengenal Diary Fashion itu seperti apa. Lalu ada kelemahan dan hambatan. Produk pakaian wanita yang sudah banyak dipasarkan, lalu ada kapasitas produksi yang terbatas, dan yang terakhir adalah dukungan finansial yang terbatas. Sekian presentasi dan pengenalan dari saya. Untuk informasi lebih lanjut dan terperinci lagi, boleh rekan-rekan kunjungi website kami di www.diaryfashion.co.id atau di media sosial kami yaitu Instagram di Diary Fashion. Dan jika rekan-rekan sekalian ada yang tertarik untuk bergabung bekerja sama dengan kami, boleh menghubungi nomor telepon ini 07. Sekian perkenalan dan presentasi dari kami Diary Fashion yang diwakili oleh saya selaku owner Diary Fashion. Apabila ada kesalahan penyampaian dan banyak sekali kekurangan saya, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Anissa Ayum Saputri selaku owner Diary Fashion pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.